Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Munani Hayatul Azizah. NIM-nya 240102033, Prodi D3 Teknik Informatika 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tabel normalisasi latihan 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan pada latihan 2. Nah, di sini ada tabel perusahaan yang memiliki karyawan dengan jabatan tertentu dipimpin oleh kepala divisi. Pertanyaannya, normalisasikan data di atas ke dalam bentuk 3NF, lalu dengan memperhatikan integritas data dan tentukan tabel yang akan terbentuk. Nah, ini tabel yang terbentuk pada 1NF. Nah, jadi itu tabelnya. Sudah atomik, semua kolom menyimpan satu nilai. Semua kolom menyimpan satu nilai per baris, tidak ada nilai ganda atau data tertumpuk. Nah, sudah ada primary key yaitu nomor karyawan. Dan di 1NF ini belum efisien, masih ada redundansi pada kolom nama jabatan dan nomor kepala jabatan. Makanya harus dinormalisasikan ke 2NF dan 3NF. Nah, ini bentuk tabel 2NF. Yang pertama terbentuk tabel karyawan. Tabel ini menyimpan data pribadi karyawan. Semua kolom non-primer seperti nama, umur, nomor jabatan sepenuhnya bergantung pada nomor karyawan. Kemudian tidak ada data jabatan seperti nama jabatan atau kepala jabatan di tabel ini, artinya sudah dipisahkan ke tabel lain. Yang kedua terbentuk tabel jabatan. Tabel ini menyimpan data jabatan yang tersedia di organisasi. Semua data seperti nama jabatan, nomor kepala jabatan bergantung sepenuhnya pada nomor jabatan. Tidak ada informasi karyawan di sini, artinya tidak terjadi redundansi data dari tabel lain. Yang ketiga, ini membentuk 3NF. Nah, jadi ini 3NF adalah penggabungan dari hasil tabel 1NF dan 2NF. 3NF bertujuan untuk menghilangkan transitif dependensi, menjaga integritas data, mengurangi redundansi atau pengulangan data, memastikan bahwa setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada kunci utama secara langsung. Kemudian lanjut ke latihan 3. Sebuah tempat bimbingan kursus memerlukan database untuk mengolah data. Dari laporan di atas, normalisasikan data hingga bentuk normalisasi 3NF, tentukan tabel yang akan terbentuk. Nah, tabel yang pertama yaitu 1NF, seperti itu terbentuknya. Semua memenuhi 1NF karena semua kolom berisi nilai atomik, tidak ada data ganda di satu sel, sudah terbentuk tabel relasional. Kemudian terbentuk 2NF. Ini tabelnya terbentuk yang pertama menjadi tabel peserta. Tabel ini menyimpan data utama peserta. Setiap peserta punya ID unik, yaitu nomor peserta. Kemudian sudah tidak ada data redundansi atau berulang. Nah, kedua, terbentuk tabel kursus. Tabel ini menyimpan data kursus, kode, nama, dan semester. Satu kursus bisa diambil oleh banyak peserta, jadi disimpan terpisah untuk menghindari duplikasi informasi. Kemudian yang ketiga, terbentuk tabel peserta khusus. Tabel relasi antara peserta dan kursus menyimpan siapa mengikuti kursus apa, menghindari pengulangan data kursus atau peserta sehingga menjaga integritas. Nah, hasilnya untuk 3NF sama tujuan 3NF yaitu menjaga integritas data, mengurangi redundansi, dan memastikan bahwa setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada primary key. Ini bentuknya setelah digabungkan. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.